Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, kelapangan dalam mencari rezeki, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, dalam 5 rukun Islam, solat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan. Ibadah solat juga adalah tiang agama. Solat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam sebagai bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 waktu solat wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun termasuk sakit. Akan tetapi sebelum video ini dilanjutkan, dengan kerendahan hati saya meminta keikhlasannya untuk turut mendukung channel kecil ini agar besar manfaatnya untuk kita dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Bagi yang sudah like dan subscribe, saya doakan semoga rezekinya semakin lancar. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak, esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kehusyukan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kehusyukan, atau bisa disebut dengan tumaknina. Sholat tanpa tumaknina bisa menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri. Parahnya sholat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumaknina sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumaknina lebih buruk dari seorang pencuri. Rasulullah bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berasal dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu setelah Rasul selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya, ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tak berhenti sampai di situ, di hadapan para sahabat, Rasul juga mengatakan model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dalam buku Agar Sholatmu Makin Khusyuk karya Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid dijelaskan, salah satu dosa orang yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat, yaitu tumaknina. Memang tidak ada yang bisa menyangkal bahwa perkara diterima atau tidaknya suatu amalan hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat muslim, kita harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tak bisa diubah atau dilanggar. Oleh sebab itu, dalam sholat pun tidak boleh sembarangan menunaikannya. Ada cara dan tuntunan yang harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya.
Bila solatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana solatnya rusak sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu dalam mengerjakan solat tidak boleh lalai. Adapun yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan, apalagi jika kurang memperhatikan syarat, rukun dan ketentuan-ketentuan solat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang solat yang keuntungan diperolehnya hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meskipun merasa dirinya solat tapi hakikatnya tidak solat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya. Demikian, semoga video ini dapat mengingatkan kita semua dan saya sendiri untuk terus memperbaiki solat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.